Welcome to Di Balik Disrupsi. Masa pandemi sepertinya memaksa banyak orang untuk beradaptasi dengan perkembangan dan juga teknologi. Minggu lalu gue ngomongin tentang podcast dan juga disrupsinya terhadap industri media. Nah, kalau kali ini sedikit berbeda karena gue akan ngomongin mengenai disrupsi yang terjadi di fasilitas kesehatan, which is telemedicine. Yang kalau menurut Kemenkes, secara definisi, telemedicine ini sendiri adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi yang dimana meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, evaluasi, dan bahkan pendidikan. Yap, hanya dengan bermodalkan smartphone, ketika gue sakit, gue bisa konsultasi online dengan dokter pilihan gue yang lagi available. Plus, dapat rekomendasi pengobatan, dan gue juga bisa order di tempat yang sama. Gue juga bisa booking appointment vaksin, medical check-up, atau juga dengan ketemu dengan offline dokter. Salah satu health tech di Indonesia yang menyediakan layanan telemedicine baru saja memberikan klaim bahwa mereka mendapatkan 27,5 juta kunjungan setiap bulannya sejak awal pandemi. Dan memproyeksikan kenaikan pemakaian sampai dengan 200% loh, sampai akhir tahun 2021. Angka yang besar bukan? Tapi klaim ini menurut gue make sense banget. Dengan rumah sakit menjadi zona merah penyebaran virus dan juga terbatasnya pergerakan selama PPKM, memang sewajarnya health tech tumbuh dengan sangat pesat. Dengan rata-rata tumbuh 4 kali lipat dibandingkan Januari 2021. Habis mau gimana lagi? Unless you are sultan enough to have your personal medical doctor, right? Kehadiran health tech juga jadi solusi untuk mewujudkan layanan Paskes bagi semua masyarakat Indonesia secara cepat. Dibandingkan kalau kita harus membangun klinik atau juga rumah sakit hingga daerah terpencil. Nah, selayaknya disrupsi lainnya pasti ada yang namanya pro dan kontra. Based on survei yang udah gue lakukan, banyak yang ragu dengan akurasi dari diagnosa yang diberikan melalui telemedicine. Di mana sebanyak 73% memilih mencari second opinion offline, walaupun mereka sudah online consultation. Menariknya, hanya 17% yang takut data kesehatan pribadinya tersebar. Nope, ini bukan parno belaka. Memang faktanya, layanan kesehatan adalah layanan yang paling rentan diserang kejahatan cyber, dan lebih dari 59% dilakukan sama orang dalam loh. Lalu bagaimana dengan tantangan lain seperti big data dan juga regulasi? Apakah sudah ada standarisasi dari pelayanan telemedicine? Dan juga bagaimana sih sinergi health tech dengan rumah sakit? Nah, waktunya kita ngobrol sama aktor di balik disrupsi, Dodi selaku co-founder of Halodoc Indonesia. Tetap di Balik Disrupsi. Welcome back to Di Balik Disrupsi bersama saya Karina Filda dan partner saya Aryo Tejo. Nah, kali ini gue bener-bener excited banget karena gue akan ngobrol sama Chief Business Officer dan juga co-founder dari salah satu platform yang kerennya bisa mempertemukan dokter, pasien, kemudian insurance, farmasi dan juga lab dalam satu platform doang loh yuk. Kita langsung sambut aja Chief Business Officer dan co-founder Bro Dodi, welcome. Hey, panggilnya Mas Dodi boleh ya? Panggil Mas Dodi boleh ya? Sebelumnya kan aku juga adalah salah satu pengguna telemedicine, which is di HP aku juga ada Halodoc lah ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan itu sangat membantu aku banget. Nah tapi kalau dari Mas Dodi sendiri, aku pengen tahu deh, what triggers you or what inspires you to make this telemedicine happen? Oke, sebenarnya sih waktu saya dan partner saya mendirikan Halodoc ini 5 tahun yang lalu, kami cuman berpedoman pada apa pain points yang bisa kami bantu untuk rakyat Indonesia. Ya. Jumlah dokter di Indonesia ini bisa dibilang terbatas ya. Betul. Hanya mungkin 4/10.000 populasi ya. Ditambah geographic location kita yang kepulauan sehingga menyebabkan juga sulit untuk bagi saudara-saudara kita khususnya yang di Indonesia bagian timur itu untuk mungkin bertemu dengan dokter-dokter yang memang kebanyakan berada di kota-kota besar. Waktu itu kami berpikir ya teknologi ini sebagai cara untuk menyelesaikan
gap tersebut gitu. Nah, ada nggak sih kesulitan-kesulitan tersendiri waktu mendirikan Halodoc sampai bisa kayak sekarang ini? Apalagi kan mereka, gimana gue percaya sama aplikasi gitu loh. Pastinya ada ya. Ya intinya di awal namanya kita perusahaan teknologi, kita harus berjalan di atas suatu platform teknologi, khususnya koneksi internet. Waktu itu 5 tahun yang lalu mungkin nggak sebaik sekarang ya. Itu satu tantangan kami pada saat itu ya. Terus kedua juga dari sisi regulasi ya, seperti yang tadi disampaikan. Kadang-kadang kan kita juga bukannya kita nggak yakin, tapi kita juga kan namanya orang Indonesia kadang-kadang melihat yang lain juga dong. Ini sebenarnya bener nggak sih? Gitu. Ini sebenarnya apa, hoax nggak sih? Gitu. Nah, kan Am I talking to a robot or gitu kan? Exactly ya. Kami juga sangat bersyukur bahwa pemerintah Indonesia ya, khususnya dalam hal ini mungkin ya Departemen Kesehatan, Badan POM, kemudian Ikatan Dokter Indonesia itu sangat mendukung sekali kepada pemain teknologi health tech seperti Halodoc ini. Yang ketiga ya mungkin yang seperti disampaikan tadi, kami tidak henti-hentinya melakukan edukasi gitu. Jadi kami hanya platform di mana kami bekerja sama dengan para dokter, dengan apotek, dengan para rumah sakit, klinik, dan juga asuransi. Jadi kami sebagai platform teknologi yang menghubungkan semua stakeholder itu dengan para pasien kami. Nah, gue penasaran adalah strategi lo waktu pertama mau grab the market. Apakah you aim for something yang more light sickness, lebih ringan gitu, atau penyakit-penyakit berat yang akhirnya lo perlu dokter-dokter spesialis sih sebenarnya when you started dulu? Ya, kita sih ngelihat apa kebutuhan yang ada di masyarakat gitu. Contohnya mungkin kalau bisa kembali ke tahun lalu di mana pada saat pandemi ini mulai merebak di Indonesia, ya waktu itu kita belum banyak mungkin dokter pulmonologi atau dokter yang mengerti COVID pun mungkin juga ya kita sama-sama juga baru kan. Nah, tapi ya we listen to our patients and then we start acquiring our partners, dalam hal ini mungkin dokter juga berdasarkan kebutuhan itu juga. Exactly same case juga untuk fitur kami yang lain, yaitu pembelian obat secara online ya. As of now we already collaborate with about 4,000 pharmacies, apotek di lebih dari 100 kota di Indonesia. Ya itu juga kami listen dari para pasien kami. Misalnya kami mulai dari Jakarta, Jabodetabek dulu, terus kemudian ke kota-kota lain, kota besar lain misalnya Surabaya, Bandung, Medan, and then we expand to tier 2 and tier 3 cities based on the request from our patients juga. Okay. In terms of let's say quality control gitu ya. Kalau dokter umum kan it's easier to diagnose ya. Misal lo tadi kita ngomong dokter spesialis yang di pelosok let's say Indonesia Timur, mereka butuh spesialis jantung, mereka butuh spesialis lain-lain. How does kalian measure the quality control for them to actually get the comprehensive diagnosis lah gitu dengan telemedicine ini? Well, first of all, semua rekanan kita pastinya itu kita filter dulu di awalnya. Like for example dokter, kita juga ada tim quality doctor ya, yang saat mereka bergabung, saat kita meng-onboard mereka, itu ada beberapa training atau rules and rule of thumb yang mereka harus patuhi juga. Terus kita juga terus pantau kinerja mereka, gimana mereka melayani pasien, ya, apakah dimulai dengan salam, terus kemudian mereka melakukan anamnesa terhadap simptom yang disampaikan oleh pasien, sampai kemudian all of those factors itu kita dipantau oleh tim quality dokter kita untuk memastikan bahwa layanan dokter-dokter itu sesuai dengan standar yang memang kita tetapkan. The same criteria we also apply to our pharmacy partner, apotek, juga ke rekanan-rekanan laboratorium, rekanan klinik dan rumah sakit kita ya. Ada standar-standar yang memang kita pastikan mereka memberikan layanan sebagaimana layaknya mereka melayani pasien secara offline. Jadi kan kalau di Indonesia ini pendataan terintegrasinya itu kan belum jelas atau belum ada lah ya. Nah cuman kan kalau di luar negeri kan udah ada data integrasi untuk health tech-nya itu, dan jadi seharusnya lebih mudah untuk kita mendapatkan rekam medisnya. Nah, bagaimana Halodoc menanggapi hal ini? Apakah kalian juga ada asosiasi dengan dokter-dokter di Indonesia tentang hal ini? Rekam medis memang suatu hal yang memang belum terlalu digalakkan ya. Itu kan masih sangat jarang gitu. Ya kita sih juga ingin mewujudkan itu seperti yang di luar negeri. So jadi
kan itu bisa mengurangi kemungkinan misdiagnostik, orang yang alergi dan lain sebagainya saat pemberian obat ya. So we started by collecting our own data dulu. Jadi itu our patients bisa lihat secara summary historical mereka di platform kita seperti apa. If they want to share it to other doctors, for example, for second opinion atau gimana itu kita kembalikan kepada mereka sendiri. Kalau berdasarkan data dan juga statistik yang kalian punya, berapa persen kira-kira pasien yang akhirnya kembali konsultasi di Halodoc? Well, surprisingly, our retention rate is quite high, yeah. Especially during this pandemic, if I'm not mistaken, itu kita about 55 to 60% retention rate, gitu. Pastinya juga new patients keep coming ya. Sekarang sih kita per bulan our monthly active user is about 20 million patients sudah. Oke, kalau di Indonesia sendiri kan kita pernah jalanin survei ya, that most of the users of telemedicine app itu 80% for online consultation and 40% for nebus obat lah ke apotek. But is the trend of the usage of this similar app is the same kayak misalnya di US gitu, or in China for example? Is there any similar trend atau gimana tuh bedanya kita? Kalau menurut saya sih every place will have their different culture and different behavior ya. But in our case sih memang tetap yang paling banyak itu dari teleconsultation-nya. However, sejak tahun lalu, sejak pandemi ini agak sedikit bergeser di kita. One of the services yang start picking up quite high itu yang appointment to see the doctor and also to do the medical procedure. Tapi apakah para pengguna dari telemedicine, let's say Halodoc ini, mereka udah benar-benar teredukasi untuk menggunakan aplikasinya sendiri? Let's say kandungan gitu, untuk konsultasi itu ada nggak sih mistik-mistik atau kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dari pasien sendiri? Pada awalnya memang mungkin ada ya, as you know, kan kita bisa dibilang salah satu pemain pertama yang untuk teleconsultation ini kan. Ada yang keliru memilih dokter, ada yang mungkin mengharapkan konsultasi seperti ini tapi kemudian mereka salah memilih spesialisasi. So we also build in our platform itu ya semacam personalization, user personalization. Kita tahu dari user profile pasien kita itu dari historicalnya itu biasanya mereka inginnya untuk ke consult dengan dokter apa. From the way we display our services to them, it's different one to the other gitu. Oke, thank you banget ya Mas Dodi. Sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita nanti yang lebih dalam lagi dan juga lebih edukatif lah dan informatif juga tentang telemedicine ini sendiri, kita akan kembali setelah break yang satu ini. Welcome back to Dibalik Disrupsi. Nah, tadi udah seru ngobrol sama Mas Dodi juga. Mungkin kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan yang udah pengen banget kita berdua tanyain juga. Dan mungkin kalian sobat Disrupsi pengen tahu juga. Jadi gimana nih Halodoc sendiri menjamin keamanan data para pasien yang ada di Halodoc ini sendiri? Nah, kalian punya strategi sendiri nggak sih untuk security issues ini? Pasti dong. Maksudnya kan data kesehatan ini memang sangat penting karena terkait dengan bisa dibilang human life, right? Ya. Jadi kalau kami melihat data itu dari berbagai sektor, berbagai sudut pandang. Pertama mungkin dari sisi teknologinya sendiri, ya. Kami pastinya menggunakan platform yang aman, ya. Kami juga bekerja sama dengan rekanan penyedia jasa komputasi awan juga yang juga telah memenuhi standar-standar internasional, ya, dan telah diaudit juga, ya. Kedua, kami juga memastikan bahwa semua stakeholder kami itu adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi seperti saya sempat sebutkan, dokter kami pun verifikasi dulu apakah mereka punya STR, mereka punya SIP, ya. Contohnya juga untuk rekanan apotek kami, mereka juga harus punya yang namanya SIPA, yaitu izin untuk beroperasi juga, ya. Demikian juga dengan laboratorium dan seterusnya. Itu kedua. Dan ketiga, dari sisi SOP internal kami sendiri pun kami juga ada pengaturan yang sangat strict, ya. Dalam arti data tersebut, istilah tekniknya itu kayak kami shredding datanya, di mana data itu memang kami simpan di server-server yang berbeda.
Dan nggak semua orang bisa mengakses data itu. Bahkan sampai level saya pun, kalau saya ingin mengakses data misalnya dari Anda yang pernah menggunakan layanan kami, itu saya pun nggak bisa gitu. Jadi kami benar-benar bagi siapa yang boleh mengakses data untuk keperluan apa. Itu. Contohnya mungkin kalau yang untuk teknis ya, yang database itu mereka bisa ngelihat, tapi hanya dalam bentuk aggregated aja. Gitu. Misalnya juga dari tim business intelligence kami ingin melihat gimana sih perkembangan transaksi bulan lalu atau 6 bulan terakhir gitu. Mereka bisa melihat tapi dalam bentuk aggregated data, nggak sampai kepada siapa nama orang-orangnya, siapa nama pasien-pasiennya yang menggunakan layanan kami. Ya. Di lain pihak dari tim customer service kami, kan mereka harus melayani pertanyaan atau keluhan dari para pasien. Jadi mereka kan harus tahu nama pasiennya. Tapi mereka nggak bisa mengakses apa hasil konsultasi antara pasien itu dengan dokter. Apa obat yang diresepkan, apa obat yang dibeli, nggak bisa. Mereka hanya melihat dari sisi apa yang perlu mereka ketahui untuk mereka bisa ngelakuin tugasnya. Jadi itu tadi kuncinya adalah aggregated data. Dan yang terakhir mungkin saya tambahkan juga sebagai memang perusahaan healthcare kita memang juga sangat mematuhi dan adhere to standar-standar internasional ya. Contohnya kita juga sudah HIPAA compliance ya. Itu standar yang juga ditetapkan dari Amerika gitu yang juga diadopsi oleh banyak pemain kesehatan di seluruh dunia. Bahkan contohnya ini salah satu contoh juga untuk konsultasi dokter kami saat mereka melakukan anamnese itu kami juga sudah menggunakan kode internasional yang disebutnya International Classification of Disease ICD. Kita sudah menggunakan ICD-10. Gitu. Oke. Itu jawaban untuk sobat disrupsi berarti Halodoc harusnya udah secure banget lah ya. Gue lebih tenang sih. Tapi ini ada blockchain-nya berarti ya, involved in the technology ya? No, we are not using blockchain yet ya, karena kita kan blockchain is something public juga kan. Iya. Tapi gue penasaran juga, ini kita ngayal dikit lah. In the future, your vision is mungkin nggak sih nanti kita punya kayak teleradiologi, telekardiografi, USG, semua gitu? Sebenarnya kita di Halodoc ya kita menyesuaikan diri dengan apa kebutuhan dari para pasien kita ya, karena tadi prinsip kita memang kita solving the pain points, right? Kedepannya ya selama memang ada kebutuhan untuk itu ya, and again patient education is very important ya. In my opinion kalau masalah teknologi itu pasti akan selalu berkembang terus ya. It depends on whether it is something that solve the patient the pain points of our patients and we can help them, support them with the platform teknologi ya. Pastinya ada kemungkinan itu akan terjadi juga. Atau telepercintaan. Ya, bisa Tele juga. Jodoh. Are you heartbroken? Not really. Anyway, ini ada last question kali ya. Yes. Untuk teman-teman entrepreneur atau product developers di sana dalam industri healthcare. Any advice or motivational words? Dari pengalaman saya yang bisa saya sharing adalah do not fall in love with solution, but be obsessed to solve the problems of your target market. That's actually gitu. really good. Karena ya kalau kita udah fall in love with our solution, seringkali ya bisa dibilang kita agak nggak melihat dari point of view yang lain, karena kita percaya ini pasti solusinya. Why it doesn't work? So we never look back at ourselves whether there is actually a correct solution or not. But if we start from the pain points, terus kita terus beriterasi untuk bikin solusi yang benar-benar tepat guna, ya I believe that is the answer for you to really be a good contributor to your target market and target user. Oke, kalau gitu guys, we're going to the next thing. Kita akan main game charades, guys. Welcome back to Di Balik Disrupsi. Jadi game hari ini kita mau main charades. Kalau bahasa Indonesia dibilang tebak gaya. Jadi gue akan memperagakan, nanti dilanjutkan oleh Bro Dodi. Oke, kalau gitu gue mulai dulu ya. Boleh. Coba lagi. Jatuh hati. Betul. Wow. Emang kalau lagi percintaan dia. Oke, well, this is the first time. Terus terang pertama kali juga saya ini.
Gue bingung. Lempar pijet. Lempar beras pijet. Tangan. Otot. Gatel. Lempar gatel apa? Cangkul. Bacok. Bercocok tanam. Olahraga. Lari. Pecut. Woi ini co-foundernya. Udah beli kerjanya parah banget. Kayaknya saya salah milih nih. Salah nih, udah yang satu lagi. Satu lagi lebih sulit lagi kayaknya. Oke, let's try. Oke, yuk. Makan. Nah, ada sih lihat teman. Makan lari. Makan cepet. Makan buru-buru. Lari. Makan. Lomba makan. Lomba makan. Makan. I don't think I'm a good articulator. Ya udah kalau gitu mungkin karena waktu sudah. Apa, oke. Apa tuh tadi Apa dulu? Yang terakhir lontong balap. Lontong. Jadi balap. makan, maksudnya kan balapan tadi. Lontong. Lontong balap nggak tahu? Nggak tahu. Wah ini nggak fair berarti nggak fair. Nggak apa-apa. Pokoknya Kalau yang tadi yang pertama tuh banting tulang. banting tuh. So I was trying to gimana tulang gimana? Oke, banting, oke. Banting oke. Ini apa, Pak? Apa ini? Aku juga nggak Ya, tahu tulang lagi gimana apa. dong tulang? Anyway. Untung co-founder. Halo, dok. Oke. Oke, ini seru banget sih tadi by the way. Kita udah sampai di penghujung acara juga. Thank you Mas Dodi Sama-sama, buat sama-sama. informasinya dan juga edukasinya tadi untuk saya, Aryo dan juga sobat disrupsi di rumah. Semoga nextnya kita bisa berkolaborasi juga. Thank you bro for coming. Thank you. Much appreciated. Oke kalau gitu semuanya sampai ketemu di episode berikutnya. Salam disrupsi.